Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Cynthia Wijaya. Ya, di channel YouTube aku kali ini aku bakalan curhat, berbagi tips juga sama kalian untuk mendapatkan pasangan yang baik. Itu gimana sih caranya gitu. Oke, jadi sebelum kita ke videonya, sebelum kita lanjut cerita-ceritanya, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel aku di bawah ini dan tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari aku. Oke, langsung aja. Jadi di sini tuh aku pengen cerita dari awal pertama ketemu sama suamiku sampai kita sudah menikah 1 tahun lebih 2 bulan ya. Aku bakalan sedikit cerita dan sedikit sharing sama kalian gitu, oke ya. Jadi di sini jangan kalian jangan kalian berpikir kalau di sini tuh aku salah. Jadi waktu itu kan aku bekerja di suatu perusahaan gitu. Aku bakal ngasih tahu perusahaannya apa ya, pokoknya itu. Terus aku ketemu sama suamiku ini sama gitu, satu perusahaan juga, cuman beda pekerjaan gitu. Sama dia beda, cuman kita sering ketemu gitu. Terus habis itu kita sebenarnya aku udah lama 1 tahun kerja di situ. Terus sama dia juga, cuman kita sama saling pandang-pandangan doang gitu. Dan aku juga nggak tahu, so aku pikir dia tuh udah punya istri guys gitu. Aku pikir tuh dia udah punya istri dan ya udahlah gitu. Terus aku juga kayak risih gitu kalau diliatin dia, udah punya istri kenapa ganjen sih gitu ngeliatin aku gitu kan. Tau-taunya dia belum punya istri gitu kan, kelihatan lah. Soalnya umurnya dia tuh udah 33 ya waktu itu ya. Terus umur dia tuh udah 33 ya, pastinya udah punya istri dong, pikiranku gitu dong. Semua wanita juga pastinya kayak gitulah ya, tapi tergantung sih ya wanitanya. Udah itu aku dia minta nomor handphone aku lewat temen aku tuh. Terus dia ngasih aku makanan gini. Terus cari tahu tentang keberadaan rumah aku gitu, karena emang dia kan bukan cari pacar tapi cari pasangan hidup gitu untuk selamanya, dan dia nggak mau pacaran gitu. Terus udah tuh akhirnya dia kenal aku, dia ngajakin aku pulang, ya udah kita pulang bareng bla 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 bla. Dan pada akhirnya udah seminggu, 1 tahun itu aku sama dia cuma lihat-lihatan. 1 minggu kita jalan itu cuman jalan kayak waktu break kita makan bareng, waktu break kerja atau gimana gitu, atau pulang kerja kita pulang bareng gitu. Dia nganterin aku ke stasiun karena rumahku tuh kan jauh gitu ya, di situ di Parung Panjang. Terus aku jauh banget dan dia cuma nganterin aku sampai stasiun. Terus karena emang dia orangnya pendiam ya, pendiam banget gitu, kalau nggak diajak ngobrol dia nggak bakalan nyaut guys gitu, karena dia pendiam, pemalu gitu. Terus kayak ya gitulah gitu, yang bikin semua wanita tuh nggak suka sama dia kan. Dia tuh pernah deket sama satu orang cewek gitu, terus sama ceweknya itu nggak ditanggepin, soalnya dia tuh orangnya cuek gitu, pendiam, terus malu-malu ya. Mungkin beberapa wanita nggak suka karena sikapnya dia gitu, yang pengennya tuh semua wanita pengen punya cowok yang romantis dong pastinya. Tapi ini enggak, beda dari suamiku, beda banget. Terus udah tuh akhirnya aku tantang dia dong, kamu tuh nganterin aku tuh ngapain sih gitu, maksudnya tujuannya apa, kamu cuma mau nganterin aku pulang doang gitu, mau jadi tukang ojek apa gimana, kataku kan. Terus dia jawab, kamu mau nggak
nikah sama aku. Hah, gitu kan, kamu ngajakin aku nikah, kata gitu. Terus jujur sih, di umur yang 20 aku kepingin memang nikah muda, soalnya capek gitu untuk pacaran sana sini, terus disakitin, dibikin nangis gitu ya kan, dibikin patah hati, dibikin kecewa, itu aku udah capek banget gitu. Jadi aku pengen nikah umur 20, nikah muda gitu. Terus ya udah, kebetulan kan ada laki-laki yang ngajakin aku nikah. Udah dong, aku bingung, tapi karena kan di satu sisi aku tuh sebenarnya punya cowok guys. Waktu itu punya cowok, teman cowoknya itu aku ajakin nikah malah, tapi dia nggak mau, dia nunggunya entar, dan pada saatnya dia bilang dengan tanda kutip, ya udah, kalau pengen cepet-cepet nikah silahkan cari cowok lain, kata dia gitu. Oh ya udah dong, aku kan cari cowok lain ya. Kalau cewek mah jangan pengen pengen di bawah aja gitu, jangan pengen disuruh-suruh aja, jangan pengen dijadiin budak gitu sama laki-laki, jangan gitu kan. Dia kan cuma pacar kita, bukan suami kita, jadinya ya udahlah gitu. Aku malah nyerah, dan aku nggak mau pacaran, karena kan untuk apa pacaran lama-lama, nggak ada kepastian ya kan. Ya udah tuh, akhirnya aku terimalah dia untuk pengen nikah sama aku, cuman dengan satu syarat, karena kan bapakku kan ini ya, orangnya tuh agresif, sensitifan. Kalau ada cowok dikit deket sama aku kayak emosi gitu, terus marah-marah, karena kan emosionalnya tuh tinggi banget bapakku tuh. Karena takut kali ya punya anak perempuan kan soalnya. Terus ya udah tuh, akhirnya aku bawa dia ketemu sama orang tua aku. Ya udah, sedikit cerita lah ya, sedikit singkat cerita aja nih ya. Ya udahlah, akhirnya ketemu, mumpung ada uwa aku datang ke sana. Ya udah, akhirnya dia ngobrol sama uwa aku, sama bapak aku kira kayak bercanda kalian ya orang gitu kan, tapi tahu-taunya enggak, ternyata dia beneran serius untuk nikah, untuk melamar aku dan nikah sama aku guys. Nah pada waktu itu dia ngelamar aku, di situ dia minta kalau dia pengen nikah sama aku. Terus tapi dia dengan dengan gemeteran, terus dengan ngobrol sama orang tua aku sama aku kayak gini gerakannya. Itu aku masih inget banget. Itu malu-malu tapi mau gitu. Terus dia juga kan takut diterima nggak nih gitu. Tapi pada akhirnya itu semua tergantung akunya mau terima atau enggaknya, itu tergantung aku ya. Dulu sih waktu sekolah aku kepinginnya kuliah dulu, pengen harusin semuanya. Tapi kalau emang jodohnya udah deket, udah Allah kasih yang baik, yang terbaik, ya udah aku terima aja lah gitu kan. Kalau misalnya masalah rizki atau pangkat wanita gitu kan, tinggi-tinggi itu nggak baik sebenarnya. Ya udah, aku juga pengennya kan mau cari ibadah, mau dapatkan surga gitu. Aku pengennya menjadi istri yang soleha gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah tuh aku terima dia. Habis itu kita menikah di tahun 19. Iya lupa pokoknya tanggal 7 bulan 4 2019, iya bulan April tuh. Nah habis itu kita nikah, habis itu jalanin hidup. Aku masih tinggal 2 bulan, 3 bulan. Aku 3 bulan setelah menikah, 3 bulan aku masih tinggal di rumah orang tua aku. Jadi suaminya ikut aku dan orang tua aku tinggal di sana.
Tapi aku di situ posisinya masih kerja satu perusahaan bareng sama dia gitu. Jadi kita kadang ada yang shiftnya bareng, pulang bareng, ya kita pulang bareng gitu kan. Jujur, aku di sini aku nggak pacaran sama dia, kenal udah 1 tahun, diem-dieman, cuma lirik-lirikan. Nah, pas 1 minggu kemudian kita deket, udah langsung pengen ngajak aku nikah. Ya udah aku terima. Nggak lama, beberapa 3 bulan kemudiannya lagi kita langsung adain acara akad nikah gitu. Beda 2 bulan sama adik ipar aku, adiknya dia, adik dari suamiku. Habis itu ya udahlah, kita emang pengen nikah buru-buru. Nikah buru-buru ya, emang karena pernikahan itu adalah mencari ibadah ya, ibadah mencari surga dari Allah gitu ya. Niatnya aku kayak gitu sih, menikah gitu. Terus jujur aja, pas nikah pacaran itu enak banget gitu, jadi romantis. Jadi kayak mau kemana-mana nggak ada yang ngelarang gitu kan. Biasanya kalau aku pengen main tuh keluar makan malam sama cowok jam 8 aja udah diteleponin gue. Sekarang kan enggak, sekarang kan udah ada yang jagain, terus kita bisa makan malam berdua gitu, terus bercanda berdua, bermain berdua. Pokoknya romantis banget deh. Menikah setelah pacaran setelah menikah. Jadi aku cuma pengen kasih tahu sama kalian ya, kalau cari cowok itu cari suami lah, cari suami itu yang bener-bener sayang sama keluarga kalian aja, jangan sayang sama kalian doang gitu. Aku juga gitu sih, karena dia tuh sayang sama mama sama papaku, sama adik aku, sayang semuanya. Ya alhamdulillah, aku juga sayang sama orang tuanya, adik kakaknya, semua sayang. Dia tuh anak kedua, jadi dia punya kakak cewek, jadi aku sayang juga sama mereka gitu. Kita semua udah menjadi satu keluarga yang harmonis, dan aku juga kepingin semuanya ini, aku nggak mau semuanya ini tuh berakhir terpecah belah. Berakhir sih. Jadi tuh ya udah, jangan milih cowok yang cuma sayang sama kita. Buat apa sayang sama kita? Dan aku juga milih cowok itu jangan yang kaya, boleh, tapi kayaknya ingat, kayaknya itu harus bersedekah. Jangan kita kaya terus kita sombong sama semua cewek tuh, jangan gitu. Karena satu sih, aku harus punya suami ganteng. Buat apa punya suami ganteng tapi nantinya bakalan nyakitin kita. Terus kedua, punya suami kaya. Buat apa punya suami kaya tapi kalau misalnya dia nyakitin. Terus ya udah, intinya mah dia baik, walaupun di depan semua orang, di depan keluarga kita gitu. Suami aku tuh orangnya tuh emang bener-bener ya udah, masing-masing, aku kamu gitu. Kalau di depan semua saudara kita, di depan semua teman-teman kita, jadi kita tuh misah gitu. Dalam arti ya udah gitu. Karena dia tuh nggak pengen kayak aku ngelendotin dia tuh, aku ngerende dia gitu. Dia tuh orangnya nggak mau kayak gitu, tipe orangnya nggak mau kayak gitu. Dia tuh cuek orangnya. Tapi jangan salah, kalau misalnya berdua, dia tuh orangnya romantis banget. Dia tuh orangnya sayang sama aku, peduli sama aku, konyol banget deh pokoknya. Bikin aku nyaman banget sama dia. Suami yang bener-bener soleh, yang aku sangat sayang banget sama dia. Yang awalnya aku nggak sayang jadi sayang, yang awalnya aku nggak ngerti sikap dia jadi
aku ngerti gitu. Dia tuh bener-bener manja banget kalau lagi berdua, bener-bener romantis lah. Sebenarnya ya romantis itu sebenarnya kalau orang romantis itu bukan karena romantisnya hanya karena dikasih bunga, dikasih coklat, itu emang yang namanya romantis. Tapi emang romantis itu hanya karena itu. Hah? Hanya karena cuma dikasih bunga sama coklat, enggak kan? Romantis itu bisa kayak peduli, terus kayak perhatian, kayak apa, ketawa sedih bareng gitu berdua, kemana-mana berdua. Itu sih yang baru, yang namanya, bukan yang namanya romantis. Itu bukan yang namanya cuma dikasih bunga doang. Jadi di sini aku kepingin banget sama kalian semua, jangan sampai kalian semua salah pilih suami ya. Jangan milih yang benar-benar hanya cinta sama kalian. Pokoknya pilihlah sayang sama keluarga kalian gitu ya. Kalau misalnya masalah harta sama gantengnya muka suami kita, lihat nanti aja, karena kan semuanya itu hanya titipan ya kan. Yang penting mah setia itu paling nomor 1 di dunia. Oke, cukup segini dulu informasi dari aku dan curhatan aku dari awal pertama ketemu sama suami aku, yang singkat aku ceritanya gitu, sampai akhir kita ketemu, sampai kita sudah menjadi suami istri. Dan sebenarnya aku pengen banget ngevlog sama suamiku, tapi dia tuh nggak mau kena kamera gitu. Di foto aja malu dan jarang senyum kalau di foto, apalagi aku ngajak dia ngevlog kayak gini. Dia pasti nggak mungkin nggak mau. Tapi kalau kalian pengen aku ngeprank suami aku gitu, atau kalian pengen tahu daily sikap, aku pengen buat deh daily, sehari-hari, daily di rumah sama suami gitu. Kayak gimana sih, kalian pengen tahu kan apa aja kegiatan aku sehari-hari di rumah sama suami? Jadi kalau misalnya kalian pengen buat aku ngeprank atau pengen buat aku ngikutin hari-hari aku bersama suami di rumah, jangan lupa ya untuk komen di bawah ini. Dan kalau misalnya kalian nyuruh aku ngeprank, kasih tahu ya aku suruh ngeprank apa, soalnya aku bingung banget harus naruh kamera di mana, soalnya dia tuh tahu banget kalau misalnya ada kamera, dan dia nggak mungkin nggak mau ya. Kayaknya orangnya juga nggak bakal bisa di prank gitu. Bisa sih. Oke, kalau misalnya kalian kepengen aku buat semua itu, jangan lupa untuk di komen dan di like dan di subscribe dan di share sebanyak-banyak ke sosial media kalian. Bantu share ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.